Shalom jemaat Tuhan, sungguh berbahagia dan bersuka cita boleh kembali berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi terang bagi langkah kaki kita, menjadi suluh dan menjadi peneguhan setiap langkah-langkah iman kita bersama dengan Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel. Pasalnya yang ke-31. 1 Samuel pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini menjelaskan bagaimana pada waktu itu Saul mati. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, dari perikopnya judulnya wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah kematian Saul akibat perbuatannya sendiri. Seperti kita ketahui, Saul adalah raja pertama di Israel. Tuhan punya panggilan kepemimpinan yang besar atas Saul untuk menjadi pemimpin atas bangsa atau umat pilihannya pada waktu itu. Ini adalah sebuah kehormatan tentunya bagi Saul. Tapi akhir dari kepemimpinan Saul menjadi sebuah kisah yang tentunya kisah yang tragis. Dan saya percaya Alkitab mencatat ini untuk menjadi pelajaran buat kita umat pilihannya juga saat ini. Hari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita, apakah berarti rancangan Tuhan di dalam kehidupan Saul adalah rancangan yang jahat? Bukankah firman Tuhan berkata, rancangan yang diberikan kepada setiap umat pilihannya adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, kita percaya bersama-sama rancangan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah rancangan yang baik. Demikian pula di dalam kehidupan Saul pada waktu itu. Jelas rancangan Tuhan pada Saul pada awalnya itu adalah awal yang benar, tapi berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Karena Saul memutuskan dengan responnya sendiri untuk keluar dari rancangan dan kehendak Tuhan. Ada satu contoh lagi, seorang hakim di Israel yang namanya Simson. Rencana Tuhan atas kehidupan Simson adalah Simson menjadi hakim dan menjadi pelindung atas Israel. Tetapi apa yang terjadi karena dia fokus dengan hawa nafsu dan keinginannya, akhir hidupnya juga berakhir dengan tragis. Meskipun menjelang kematiannya Tuhan memberikan kembali kekuatannya. Saya percaya seperti ini, kalau Simson tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan pribadi dan hawa nafsunya, ada begitu banyak perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, hari ini kita semua yang mendengar pesan Tuhan, mari kita jangan tukarkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dengan perkara-perkara pribadi yang kita tahu itu membuat kita jauh keluar dari kehendak Tuhan. Jangan sampai oleh karena sikap hati dan keputusan kita yang salah, akhirnya semua rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tidak terjadi. Tuhan rindu ketika kita memulai dengan roh, kita juga mengakhirinya dengan roh. Kita tidak mengakhirinya dengan daging. Tuhan rindu kalau kita memulai awal baik bersama dengan Tuhan, kita juga mengakhiri dengan baik bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Saul. Mengapa yang pada awalnya dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya rancangan dan tujuan yang mulia. Akhirnya dia keluar dari rancangan dan tujuan Tuhan tersebut. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 13 ayat 13. 1 Samuel 13
ayatnya yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saul tidak taat. Dia tidak sabar menunggu Samuel. Seharusnya Samuel yang harus menjadi imam untuk mempersembahkan korban bakaran. Sebelum bangsa Israel maju berperang, ada kebiasaan yang harus dilakukan oleh Saul dan prajuritnya, bahwa mereka pertama harus mempersembahkan korban dan itu harus dipimpin oleh seorang imam yang namanya Samuel pada waktu itu. Tapi Saul tidak taat. Dia terburu-buru mengambil keputusan. Coba bayangkan, sebenarnya ini hanyalah perkara yang sederhana dibandingkan mungkin dengan dosa yang dilakukan oleh Daud. Tapi oleh karena ketidaktaatan Saul, maka Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Seharusnya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi oleh karena ketidaktaatanmu, maka kerajaan yang dia pimpin tidak akan kokoh. Bapak Ibu Saudara yang mendengar pesan Tuhan hari ini. Poin yang pertama, ketidaktaatan kita kepada perintah Tuhan akan membuat kita tidak sadar di dalam perkara sederhana. Membuat kita mulai tidak taat. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Jangan bertindak sesuatu yang kita kira itu perkara sederhana. Contoh, ini kan dosa kecil, tidak akan mempengaruhi kerohanianku. Justru perkara-perkara kecil kalau diabaikan akan menjadi sebuah celah yang bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal untuk kerohanian kita. Kalau kita melihat konteks Saul tadi, kelihatannya apa yang dilakukan Saul itu benar. Karena Saul menunggu Samuel, Samuel tidak kunjung datang. Makanya dia memimpin bangsa tersebut untuk mempersembahkan korban bakaran. Mengapa Saul melakukan itu? Alkitab mencatat di ayat 11. Tetapi kata Samuel, ketika Saul telah melakukan hal tersebut, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu mulai berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Karena Saul melihat rakyat itu mulai berserak-serak meninggalkan Saul. Dan Samuel tidak kunjung datang, sedangkan Filistin sebentar lagi akan menyerang mereka. Kenapa hal tersebut terjadi? Saul memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena hati Saul tidak lagi melekat kepada Tuhan, tetapi dia justru ketakutan kalau dia kehilangan respek dari rakyatnya. Status rohani kita tidak menggaransi kita tidak jatuh dalam kesalahan. Hari ini kita harus melekat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Tuhan atau hal-hal yang lain. Saul lebih memikirkan apa kata orang tentang dia daripada hidupnya sendiri dengan Tuhan. Dia kehilangan ketenangan di hadapan Tuhan. Di dalam keadaan terdesak, Saul mengambil sebuah keputusan yang salah, sederhana, tapi fatal akibatnya. Tetap tenang di dalam keadaan-keadaan yang mendesak kehidupan kita. Ketika iman kita diuji, di saat Tuhan minta kita untuk menunggu dan berdiam diri, taat saja. Jangan mengambil keputusan dan tindakan yang akan merugikan dan membuat kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Saul sehingga rencana Tuhan akhirnya tidak tergenapi dalam hidupnya. 1 Samuel 15 ayat 7. 1 Samuel 15 ayat 7.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka tumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Perhatikan ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Ini dia, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Kita loncat di ayatnya yang ke-18. Lalu Samuel bertemu dengan Saul dan berkata seperti ini. Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Perhatikan ini. Dari poin yang kedua, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada Saul di kesalahannya yang pertama. Tetapi kesalahan yang kedua kali ini yang Saul lakukan telah membuat Saul ditolak Tuhan. Artinya Saul tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Bapak ibu saudara jemaat yang mendengar pesan Tuhan hari ini, mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan berkasih karunia dalam hidup kita. Agag itu bisa berbicara banyak di dalam kehidupan kita. Bisa jadi sesuatu yang kita pertahankan, tapi itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kita mau melihat kehendak dan rencana Tuhan terjadi dan tergenapi dalam hidup kita, maka kita harus menyerahkan all semuanya dari hidup kita kepada Tuhan. Agag bisa bicara tentang ruang di dalam hati dan hidup kita yang tidak kita izinkan Tuhan menyentuhnya. Kalau kita membiarkan itu akan bisa menjadi benih dosa yang akhirnya menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Erosi secara rohani akan terjadi kalau kita mempertahankan Agag dalam hidup kita. Agag akan menjadi sama seperti rayap yang perlahan-lahan akan menggerogoti kerohanian kita secara perlahan, pelan-pelan. Yang membuat kita tanpa sadar sudah jauh keluar dari rencana Tuhan. Bisa jadi Agag dalam konteks kita saat ini juga bisa bicara tentang sikap hati yang salah. Apapun penyebabnya, kalau kita tahu kondisi hati kita salah, jangan pertahankan kondisi hati tersebut. Kita harus menumpasnya dengan keputusan hati kita, dengan pedang roh yaitu firman Tuhan. Jangan sisakan sedikit pun itu tinggal dan melengket menempel di hati kita. Karena dalam konteks Saul, ketika dia mempertahankan itu, Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Urapan dan pemakaian Tuhan di dalam hidupnya berhenti saat itu. Kerohanian pertumbuhan kita tidak akan pernah menjadi berbuah dan maksimal kalau kita menyimpan dan menyisakan Agag dalam hidup kita. Kita tidak boleh kompromi dengan sikap hati yang salah. Bukan hanya dengan dosa, tapi sikap hati yang salah juga harus kita tumpas dalam hidup kita. Kalau tidak, itu akan menjadi benalu rohani yang akan membuat nutrisi firman Tuhan dalam hidup kita akan terus terserap, dan akhirnya benalu Agag itu tidak pernah akan bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menghargai setiap kasih karunia. Jangan menyisakan Agag di dalam kehidupan kita.
Dan yang terakhir, mengapa akhirnya Saul kehilangan kehendak Tuhan di dalam hidupnya? Karena dia fokus hanya kepada dendamnya kepada Daud. Tuhan punya panggilan kepada Saul untuk menjadi pelindung dan pemimpin atas Israel. Tapi kita bisa tahu ceritanya, saking dendamnya kepada Daud, dia mengejar Daud dan akhirnya dia kehilangan fokus. Jangan salah fokus sebagai anak Tuhan, fokuslah kepada kehendak Tuhan dan visinya. Saul gagal akibat dia kehilangan fokus dan visi Tuhan dalam hidupnya. Kehilangan panggilan Tuhan sebagai raja yang seharusnya dipilih Tuhan untuk menggembalakan Israel dan melindungi Israel. Dia memang masih melakukan tugasnya, tapi fokusnya beralih untuk mengejar-ngejar Daud. Jangan salah fokus. Oleh sebab itu sebuah pertanyaan hari ini di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi fokus kita? Jangan kita fokus dengan sikap hati yang salah. Jangan kita fokus dengan kegagalan dan dosa yang kita lakukan. Segeralah bertobat. Jangan fokus dengan diri kita sendiri. Fokuslah kepada visi dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini apa yang menjadi goal dan target kita di dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan? Segeralah move on dari sikap hati yang salah. Segeralah bertobat kalau ada sesuatu atau dosa yang kita perbuat. Karena kalau kita terus gagal fokus, salah fokus, maka kematian rohani akan datang di dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca akibat kematian rohani, akhirnya Israel kehilangan pemimpin mereka. Orang Israel ketika terjadi peperangan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke 31 ayat 1. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel itu melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Dampaknya akhirnya Israel kehilangan pemimpin. Orang Israel banyak melarikan diri dan mati terbunuh pada waktu itu. Dampaknya begitu besar ketika Saul kehilangan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang di sekelilingnya mengalami dampak bahkan sampai kepada keluarganya. Ayat 2, orang-orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak dari Saul. Ternyata dampak dari keputusan kita yang keluar dari kehendak Tuhan akan berdampak kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berdampak. Tergantung dampak apa yang akan kita bawa, positif atau negatif. Dampak yang baik akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita kalau kita terus ada di dalam kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, ternyata kalau kita kehilangan kehendak Tuhan, maka orang-orang yang lain juga akan merasakan dampaknya, terlebih orang-orang di sekeliling kita. Saya berdoa pesan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik dan masa depan yang penuh harapan. Asal kita mau terus setia dan berjalan dan tidak pernah dengan sikap hati dan keputusan kita memutuskan keluar dari kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.